Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi bersama saya Ihsan Maulana di channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu istimewa. Ia adalah sayap anyarnya Laskar Rencong Persiraja, Reddy Rusmawan. Kita ucapkan selamat datang Bang di channel ini. Datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Nah, sebelum berangkat ke Aceh, apa yang terfikirkan bagi seorang Reddy Rusmawan tuh Aceh itu apa? Dan setibanya di sini, apa yang Mas lihat? Ya sebelumnya saya belum tahu ya Aceh kayak gimana. Dulu juga waktu tim lama saya main ke sini, saya belum di sini, masih di PSIM Jogja, jadi belum ikut. Saya baru ikut tim lama saya kemarin di putaran kedua itu. Jadi Persiraja yang main ke sana ya, ke Tangerang waktu itu. Jadi pas mungkin ini awal pertama kali saya main di inilah punya tim di yang benar-benar jauh gitu. Iya. Ya di sini keadaannya beda, benar-benar jauh sama di Bogor gitu, di tempat saya di Tangerang itu. Di sini kalau siang ini sepi. Sepi. Tapi kalau malam ramai juga sih. Tapi di sini emang ke agamanya benar-benar kuat gitu, Mas. Ya. Berarti selama perjalanan karir seorang Reddy Rusmawan kali pertama menginjakkan kaki di tanah Serambi Mekah begitu ya, Bang? Iya. Ya. Nah, soal cuaca, kalau Bogor kan relatif terkenal kota yang sering hujan ya. Di sini hujan. gimana nih? Panas ya? Ya, mungkin di sini kebalikan dari Bogor ya. Waktu di Bogor ya tiap sore itu pasti hujan lah. Biarpun bukan musim hujan ya pasti hujan terus. Tapi kalau di sini ya panas, benar-benar panas ini. Nah, saya panggilnya ini Mas, Idola, Bang, atau siapa nih? Bang aja, Bang. Bang aja. Bang, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita soal penasaran publik Lampineng terhadap sosok Reddy Rusmawan gitu. Siapa sih sebenarnya Reddy Rusmawan itu, untuk mengenal lebih dekat heart to heart ini Bang, untuk pada fan semuanya. Bang, Abang pada akhirnya memutuskan ke Persiraja yang seperti Abang sampaikan tadi, tim terjauh yang selama ini Abang bela kali ini. Dulunya membela Persita Tangerang gitu. Apa yang membuat Abang pada akhirnya memilih Persiraja, Mas? Ya kemarin sempat banyak tawaran juga. Yang paling banyak sih dari Liga 2 ya, sampai ada 8 sampai 9 tim. Tapi kalau dari Liga 1 kemarin ada tawaran dari PSM, terus Pusam Borneo, sama terakhir Persikabo. Tempat kelahiran saya ya, itu Bogor. Cuma saya pikir yang paling serius ya Persiraja inilah. Kalau Persikabo mungkin hampir deal sih kemarin itu ya, tapi mungkin nggak rezeki ya, belum rezeki di sana. Mungkin kita kan biasanya pengennya dekat gitu ya, tapi kalau kita rezekinya dari jauh ya kita itu harus benar kita berangkat lah gitu. Kalau rezekinya di mana kan kita nggak tahu gitu, Mas. Nah, sempat lama tidak Mas ketika memutuskan ke Persiraja itu? Kan pertimbangannya banyak, jauh ini dan seterusnya, Mas. Ya itu yang paling pertama, emang yang paling diperhitungkan ya. Saya bicara juga sama keluarga, apalagi saya sekarang udah nikah ya, Mas. Udah berkeluarga, saya udah punya anak 1 sekarang. Anak saya masih kecil juga. Tapi ya kita sebagai suaminya dari istri, ya istri mungkin yang jaga anak sekarang. Saya lagi di jauh gini, ya sama-sama kerja mungkin. Istri ya jaga anak di rumah ya, urus anak. Saya kerja di sini cari nafkah, cari rezeki lah. Ya intinya itu saya bilang ke keluarga juga. Saya sebelumnya belum pernah main jauh. Saya sih emang punya prinsip ya dari dulu, kalau misalkan yang mau jauh sekalian gitu, Mas. Jangan jadi nanggung-nanggung. Iya, jangan nanggung-nanggung yang bisa seminggu sekali saya pulang kayak gitu. Janganlah, kalau mau jauh sekalian, kalau mau dekat sekalian gitu. Pokoknya nggak ada istilah di antara itu lah, Mas. Iya, jangan yang kita masih bisa pulang seminggu sekali lah. Nah, Mas, kan
lumayan lah pertimbangan ketika memilih Persiraja, dimanapun tim selalu ada lebih dan kurangnya. Ya, apapun itu pasti, pilihan itu kita. pasti. Nah, apa yang pada akhirnya membuat Mas mantap memilih Persiraja, sedangkan Mas juga baca segala macam bahwa Persiraja notabene ditinggalkan segerbong pemain intinya. Ya. Sebagai pemain tentu Mas kemudian bertanya-tanya dan pasti ada dalam pikiran ada apa gitu. Walaupun kita juga tahu bahwa dalam sepak bola itu datang dan pergi itu sebuah keniscayaan, Mas. Iya, iya. Ya mungkin ya kembali ke rezeki sih tadi ya. Mungkin ya pemain lama ya rezekinya main di luar. Mungkin musim yang akan datang kayak sekarang ini, ya saya juga yang dari luar datang ke sini, ya mungkin rezekinya saya di sini. Ya kita profesional sih. Kalau kita rezekinya di tim mana aja, biarpun jauh, ya kita tetap harus kerja terus lah. Sempat ragu tidak, Mas? Kalau ragu enggak sih, cuma saya mempertimbangkan aja itu selama mungkin seminggu awal saya udah suruh berangkat, tapi saya masih pikir dulu semuanya biar benar-benar matang kan. Kita ninggalin keluarga cukup agak lama kalau di luar daerah gini. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam kepindahan seorang Deddy Rusmawan itu ke Persiraja, Mas? Yang pertama sih saya langsung dihubungi langsung sama head coach ya, Coach Henry. Saya biasa panggilnya Om aja. Iya. Om Henry, ya dia nyakinin saya buat kesini. Ya kalau agent semua kan udah pasti kalau saya pilihnya di mana, dia ya udah itu asal kitanya serius aja. Keluarga pun ya mereka semua support saya. Nah, kemudian lagi kan Mas dulunya memperkuat Persita Tangerang di putaran kedua ya, Mas? Ya. Nah, di putaran kedua gitu. Ada berat nggak sih ketika harus memutuskan ke Persiraja yang notabene adalah Persiraja dan Persita itu dikenal punya rivalitas yang tinggi. Seperti apa itu, Mas? Kebatinannya, Mas? Iya, kalau soal rivalitas ya awal saya belum tahu. Ya, saya belum tahu awal kali saya belum tahu tuh kalau Persita sama Persiraja itu benar-benar rivalitasnya tinggi lah ya. Tapi menurut saya semua di sepak bola sama aja. Rivalitas itu 90 menit. ya yang namanya kita di atas lapangan sudah beda jersey itu, ya berarti musuh itu. Ya setelah itu ya tetap kita saudara semua di luar. Nah, Mas sendiri kan juga tadi katanya nyari 11 tim Liga 2 yang sempat menghubungi. Ya, nah, 9 lah. 9 ya? Ya, 9 sampai 8. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa gegap gem kita Liga 2 itu lagi wow-wownya Ya, nih. lagi tinggi mungkin lagi sekarang. tinggi. Ya. Apa yang membuat Mas belum tertarik ke sana, Mas? Di luar soal belum rezekinya nih. Ya, selain belum rezeki, yang motivasi saya harapan saya dari dulu, saya main di Liga 2, saya pengen naik ke Liga 1. Saya pengen main di Liga 1, ya itulah alasan saya juga datang ke Persiraja. Berarti Mas masih penasaran nih di Liga 1 ya, Mas ya. Apa yang membuat Mas lagi-lagi di luar soal rezeki ya, Mas? Apa yang belum membuat Mas itu ya memperkuat Persikabo yang notabene adalah putra daerah, Mas? Ya mungkin saya dulu udah ngerasain manis pahitnya di Persikabo dari 2015 sampai 2017 ya. Ya 2017 terakhir yang Liga 2 itu. Kemarin sampai ada kesempatan bisa ngebela lagi. Tapi menurut saya ya saya belajar dulu lah, pengalaman saya pengen main di luar daerah gitu. Saya pengen bela tim yang benar-benar jauh gitu. Saya pengen. Nah, Mas sendiri selain memang target demi tim, kalau untuk pribadi Mas punya target ya pastinya lebih baik dari musim lalu. Ada tidak target-target tersendiri secara pribadi untuk memotivasi diri, Mas? Ya buat memotivasi diri ya saya benar-benar ada target. Saya setiap pertandingan harus cetak gol itu. Ya pokoknya itu soal masalah top skor nantinya atau enggak ya itu belakangan, pokoknya motivasi saya setiap pertandingan mencetak gol aja. Nah, Mas kan winger nih, mesti juga bisa bermain di posisi yang lain gitu. Ya. Nah, kalau idola Mas tuh di liga-liga top Eropa siapa sih, Mas? Awal sih saya suka Ronaldo ya. Ronaldo. Tapi sekarang saya suka Neymar. Neymar. Ya Neymar saya sekarang
suka dia. Tapi nggak akan ngikutin divingnya deh mas? Enggak, saya tetap diri saya sendiri pokoknya. Saya cuma mengidolakan aja, tidak mengikuti permainannya seperti apa. Enggak. Mas, ini kita akan sedikit bergeser kepada hal-hal yang lain gitu teman-teman. Soal-soal ya katakanlah agak-agak di pinggir lapangan nih. Mas Reddy sendiri teman-teman, kalau saya melihat dari unggahan beberapa postingannya di Instagram, dulunya punya pengalaman sebagai artis nih, main sinetron nih. Nah mas, bisa diceritakan mas pengalaman mas sebagai pesinetron dulu katakanlah. Ya dulu saya pernah main sinetron ya waktu umur 15 tahunan lah, saya lulus sekolah dasar itu. Saya ikut audisi itu, diajak teman sih awalnya. Saya pulang latihan sore-sore, teman ajak, ayo mau ikut gak katanya. Saya belum tahu dulu, saya benar-benar orang Bogor gitu, dari kampung lah, deket gunung lah pokoknya ya. Belum tahu tuh namanya Jakarta itu seperti apa. Ya saya diajak lah sama teman saya itu, saya bilang mau ke Jakarta, diajak sama dia tuh buat audisi. Saya audisi dari hampir 10.000 orang tuh ya, yang kepilih cuma 10 orang aja. Ya alhamdulillah saya itu jadi, saya pikir karena kan pernah ada yang tanya tuh kalau yang lolos audisi kapan dia bisa langsung ikut syuting gitu tanpa casting kan itu ya. Jadi udah emang karena audisi itu paling cepat 1 minggu, paling lama 1 bulan. Wah ya udah, saya udah lolos tuh dari 10.000 itulah ya, 2 hari itu di Jakarta. Saya pulang jam 12 malam, langsung ada telepon jam 2 malam. Jam 2 malam ada telepon ya bahwa kalau saya udah tanda tangan kontrak itu selama 200 episode itu ya, hampir 2 tahun. Saya jam 2 itu harus benar-benar berangkat ke Cibubur, karena saya belum tahu juga, saya nggak ngerti juga kayak gimana kan. Benar-benar polos lah mas? Iya benar-benar polos, saya nggak tahu sama sekali itu. Tapi saya dijemput langsung ke rumah jam 2 berangkat, ya langsung syuting dari situlah awal. Tapi saya ngerasain waktu itu syutingnya nggak sehat ya mas, itu 24 jam tuh aktif terus. Kalau sekarang kan ada yang sampai jam 12 udah break tuh kalau sekarang, kalau dulu nggak. Jadi saya ngerasa capek banget lah. Jadi hampir 1 tahunan lah saya udah selesai aja. Saya yang kabur-kaburan itu, saya nggak mau syuting. Karena capek itu, benar-benar capek. Saya sambil latihan main bola soalnya di Bogor. Latihan bola tetap, syuting juga iya, tetap? Iya itu makanya. Jadi saya tetap pengen main bola, tapi itu udah tanda tangan kontrak saya. Jadi itu dia mungkin waktu itu diputus ya kontrak. Saya yang meminta putus kontraknya itu. Jadi dengan musyawarah ya akhirnya selesai lah itu syuting itu. Nah teman-teman, masih banyak yang belum tahu ya apa sinetron yang dimain oleh Mas Reddy ini. Apa mas? Tendangan si Madun. Si Madun. Makanya kalau sesekali nanti tangannya Mas Reddy itu tep itu kerasukan Madun tuh. Berarti total 250 episode? Sebenarnya 200 episode. 200. Cuma saya nggak selesai. Dulu sampai berapa sih? Saya agak lupa juga. Sampai sekarang dengan teman-teman yang dulu syuting masih kontak-kontakan mas? Dulu kan masih jadul tuh ya. Iya. Benar-benar jadul, belum ada Instagram dulu. Sekarang cuma paling sama beberapa orang aja sih. Yang masih komunikasi aja loh. Nah, berarti kalau seandainya ada kesempatan lagi main sinetron, gimana nih mas? Kan udah ngerasain capek nih. Kalau soal itu, saya sekarang lebih fokus dulu di sepak bola lah mas. Ya. Lain nanti biar takdir yang membawa ya mas. Ya itu kembali ke rezeki kata saya tadi. Iya. Terus lagi mas, mas kan dulu juga berbarengan dengan latihan bola gitu. Memang sejak kecil mas memang cita-citanya mau jadi pesepak bola, atau tiba-tiba saja, atau gimana tuh mas? Dulu awalnya saya kiper. Dulu waktu SD saya kiper. Jadi lapangan yang biasa saya pakai itu banjir, becek terus setiap hari.
Jadi kalau becek kan kena baju, nanti baju putih kan waktu SD ya kotor kalau kena air kayak gimana. Jadi saya cobalah nyerang gara-gara saya pertama lihat Cristiano Ronaldo di MU masih waktu dulu. Saya ngeliat kok main bolanya bagus aja pokoknya. Iya, skill tinggi lah kayak gitu. Makanya saya lihat, wah saya coba. Akhirnya saya jadi penyerang lah kayak gitu. Di antar sekolah saya selalu top skor kayak gitu. Alhamdulillah ya pokoknya. Ya jadi sampai sekarang lah saya jadi penyerang lah pokoknya. Berarti sudah mencoba posisi kiper ya, Pak? Iya, pernah dulu. Saya baju kipernya pun yang waktu kecil saya masih ada, saya simpan di rumah. Itu baju SSB atau baju ada nama pemain dunia di belakangnya, Mas? Ada dulu pemain dunia namanya Fabian Barthez. Oh, Barthez, Iya, Perancis Barthez, ya? yang dari Perancis tuh. Nanti sampai sekarang masih ada itu ya di rumah. Nah, Mas, sejauh ini apa sih pencapaian Mas yang paling Mas syukuri sebagai pesepak bola, Mas? Ya, saya sangat bersyukur kemarin main di Liga 2. Saya bisa bawa Persita Tangerang promosi ke Liga 1. Ya, dibalik beberapa gol saya, tapi itu hasil kerja keras tim ya, karena main bola itu tim, bukan perorangan. Kalau perorangan main catur mungkin. Ya itulah ini tertinggi saya lah mungkin bisa juara 2 Liga 2 ya musim 2019. Nah, Mas sendiri ketika kita kembali ke Persiraja, ketika menginjakkan kaki di stadion di Murtala yang notabene pasti Mas dulu dengar-dengar lah, walaupun saat itu Mas belum away kemari gitu, angker stadionnya, auranya itu berbeda. Walaupun sekarang kan di masa-masa pandemi tidak ada penonton, ada nggak aura yang hangat atau apa seperti apa Mas di stadion ini? Kalau biasa saja gitu. Ya kalau nggak ada supporter ya biasa aja sih menurut saya. Tapi kalau mungkin ada supporter pertandingan tim yang away ke sini, dulu saya waktu di PSIM Jogja, waktu PSIM Jogja masih katanya masih ke grup timur, taunya kan berubah jadi ke grup barat. Nah sebelum pindah itu dulu pelatih saya Vladimir Vujovic, dia bilang sekelas Manchester United aja belum bisa tentu menang di Murtala katanya. Oh kok kenapa? Saya nanya juga sempat kayak gitu kan. Ya karena supporter lah kayak gitulah kata dia. Oh terus wasit juga saya belum tahu itu karena saya nggak kesini kan ya. Saya cuma dengarnya kayak gitu aja sih. Yang menurut orang angkernya itu kayak gitu aja sih. Terus lagi Mas, apa ya? Mas sudah merasakan juara lah, runner up lah di Liga 2 gitu. Nah, jika pun bukan di Persiraja, anggaplah nanti waktu terus berjalan ini itu, apa menurut seorang Reddy Rusmawan itu pencapaian tertinggi di sepak bola Indonesia? Menjadi pemain terbaik dan top skor. Top skor. Ya. Kalau bisa sepaket itu Mas ya. Iya. Itu sih rata-rata di Indonesia. Dia top skor, kadang dia langsung jadi pemain terbaik juga ya. Ya itu pencapaian tertinggi di Liga Indonesia, dan terakhir ya masuk tim nasional. Nah untuk ngomong-ngomong untuk tim nasional, tentu semua pesepak bola Indonesia mau ke timnas. Ya pasti. Pasti. Bagaimana Mas Reddy melihat kemungkinan suatu hari dipanggil ke sana? Dulu saya pernah juga masuk tim nasional waktu usia 15, main di Thailand ya, di antar Asia. Asia Tenggara, waktu itu masih Asia Tenggara aja. Saya juara 3 di sana. Mungkin yang saya senang pribadi itu kalau main di luar negeri, saya bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Iya itu benar-benar beda. Itu kita terharu. Oh pokoknya semua itu benar-benar campur aduk. Iya, benar-benar namanya kita harus berjuang tuh, benar-benar ngebela negara kayak gitu. Udah bukan namanya kita bela kampung, kota atau provinsi lagi, itu bukan, benar-benar bela negara. Nah harapannya yaitu kalau suatu saat saya bisa masuk timnas ya harus pencapaian paling tertinggi lah, bisa di timnas nanti. Amin. Kami juga mendoakan semoga impian itu terwujud Mas. Amin. Terus lagi Mas, yang 2015 itu siapa saat itu pelatihnya Mas?
Waktu Persikabo ya? Waktu di timnas. Oh, U15, sorry. Oh, itu masih orang Jawa Barat ya, Pak Yayan namanya. Pak Yayan, Ya. gitu. Bagaimana Mas melihat timnas Indonesia sekarang di bawah arsitek Sinteyong? Menurut saya itu memang benar-benar pelatih bagus ya, dia benar-benar disiplin dari segi makan, pokoknya semuanya benar-benar disiplin. Itu bagus menurut saya buat seorang atlet sepak bola. Nah, Mas sendiri optimis tidak bahwa Indonesia di tangan Sintayong itu bisa berbicara lebih banyak lagi? Karena pelatih di luar pertandingan ya, dia ngasih semua masukan kayak gimana. Mungkin kalau di pertandingan itu lebih ke pemain. Situasional. Iya, situasional. Itu emang benar-benar situasional, yang nggak ada direncanakan, kadang bisa terjadi. Ya kalau mungkin kalau pemain semua kerja keras, terus intinya faktor luck ya. Insya Allah lah bisa itu Mas. Bisa ya? Ya. Nah, Mas sendiri itu saya sempat baca CV-nya. Selain SSB, salah satu tangga terbaik Mas itu pernah bermain di PON Mas ya? Ya, 2016. Itu memperkuat provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Saat itu juara Mas? Ya, juara itu. Itu yang seleting Zola bukan Mas? Ya, Zola, Febri. Yang final dengan Makassar ya? Ya, sama Makassar. Iya. Ya, Zola, Febri, Alfat, semua itu. Yang sekarang masih main ya. Abdul Aziz, semua. Nah, kan Mas sudah membela beberapa tim itu dengan segala pengalaman yang ada. Apa sih, kan biasanya pesepak bola di Indonesia itu ada cerita-cerita yang mengharu biru soal perjuangan gitu. Apa sih momen-momen yang paling terasa perjuangan dan paling berat dalam perjalanan karir seorang Ridin Rusmawan? Ya, itu memang benar-benar kalau ya kita harus kayak tidur di tempat di musola, kita tidur di tempat kayak gitu. Terus di musola emang waktu itu emang tempat tidur kita lagi keluar kota gitu, nggak ada ya. Itu ngerasain pahitnya lah gitu, kita nginep di rumah teman atau ya udah nggak mikirin yang namanya kita tidur di mana, yang penting kita bisa tidur tempatnya kayak gimana pun. Yang penting saya bisa tidur gitu pas main gitu. Tapi yang saya lebih ini, waktu saya main di PSIM kemarin, saya dipesankan tiket sama manajemen kan dari Jogja ke Jakarta, saya mau pulang. Tapi ternyata itu tiketnya dipesan sama manajemen dari Jakarta ke Jogja. Iya, kebalik tuh. Kebalik. Iya, tadinya saya suruh, ya saya udah bawa barang-barang kan banyak ya semua. Wah gimana ini rasanya. Tapi untung alhamdulillah waktu itu ada yang bantu, jadi penerbangan jadi jam tengah malam. Itu aja sih. Kalau soal kayak latihan Itu biasa. Soal latihan kita pulang kayak naik motor hujan kayak gitu, ya itu udah biasa. Standar lah. Ya sama aja semua orang kayak gitu kok ya. Nah, Mas sendiri kan kita sepak bola itu tidak terlalu lama ya Mas gitu. Sudah mempersiapkan hal-hal apa saja sih di luar sepak bola Mas? Ya saya pengen di rumah kan ada usaha juga, industri ya, punya bikin sendal sama orang tua juga itu gabung. Tapi suatu saat saya pengen saya punya tempat kuliner lah, rumah makan lah gitu. Itu sih harapan saya setelah saya nanti main bola, kan main bola ada waktunya ya. Ya nggak selamanya kita main bola. Yang penting kita ada usaha lain. Nah, Mas sekarang sudah berseragam Laskar Encong Persiraja. Apa sih pesan-pesan Mas terhadap fans atau supporter atau pecinta Persiraja Mas? Ya untuk Persiraja, untuk semua fans ya pokoknya tetap selalu dukung Persiraja. Ini kebanggaan masyarakat Aceh. Ini sekarang Aceh ini, Persiraja ini ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Nggak ada namanya tim-tim besar, semua sama. Kalau kastanya sama itu menurut saya sama. Di atas lapangan juga yang main 11 lawan 11. Ya menurut saya kayak gitu, pokoknya tetap dukung Persiraja. Emang yang saya tahu sih kalau di Aceh ini banyaknya yang benar-benar nonton bola ya dibandingin supporternya. Apalagi sekarang harus Persiraja main di
Di Pulau Jawa. Pulau Jawa tanpa supporter juga, ya pokoknya Mohon selalu doanya. ya intinya mohon doanya untuk kemajuan Persiraja makin maju, pokoknya lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya Persiraja harus naiklah kastanya, harus di atas rata-rata pokoknya. Amin amin ya rabbal alamin. Mas, sebelum kita tutup karena saya hampir lupa juga untuk ada Mas singgung soal ini kan Liga 1 di musim 2021-22 semacam ahum turnamen lah, klaster ada beberapa gitu dan dipusatkan di Pulau Jawa gitu. Bagaimana Mas melihat peta persaingan tanpa adanya supporter, Mas? Itu kan juga sangat berpengaruh secara psikologis sebenarnya. Iya, biasanya kalau tanpa supporter itu seperti uji coba ya Mas. Iya. Tapi kalau ini kan beda lagi. Kalau ini emang karena kita lagi pandemi, kita belum selesai, ya kita harus taat peraturan dari PSSI ya. Pokoknya anggap itu setiap pertandingan yang benar-benar penuh dengan penonton aja pokoknya. Pokoknya kita harus menang aja setiap pertandingan. Karena orang-orang yang nonton di TV itu taunya ada suara supporter juga, jadi kita anggap aja itu ada supporter lah. Ya, karena biarpun supporter lagi banyak pun, kita tetap fokus di lapangan buat main bola, bukan buat supporter. Kecuali selesai pertandingan kita respect lah pada supporter. Nah, Mas sendiri kan sempat dengar bahwa kemarin sempat ada wacana tanpa degradasi, meski kemudian sudah disahkan adanya degradasi. Menurut sebagai pemain itu lebih seru yang mana sih, Mas? Menurut saya lebih seru yang ada promosi, ada degradasi. Ya itu emang jadi hitungannya marwahnya sepak bola Indonesia gitu. Kalau ini manisnya lah ada lagi gitu. Jadi semua tim yang benar-benar motivasinya tinggi. Sayang-sayang buat tim yang kayak di Liga 2 yang udah persiapan bagus, pemain udah dipilihin semua bagus, tapi nggak ada promosi, itu kayak menurut saya kerugian besar. Karena kalau dengan ada degradasi, ada promosi itu jadi motivasi lebih lah. Yang di Liga 1 jangan sampai mau turun ke Liga 2. Tapi yang dari Liga 2 ya pasti dia pengen naik ke Liga 1. Terakhir Mas, Liga 2 lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya menjadi media darling gitu. Iya. Menurut Mas yang sudah bermain di Liga 2 dan Liga 1, adakah kemungkinan kilau Liga 2 itu lebih cemerlang